mereka melakukan pengancaman, pengancaman yang menyakitkan seperti ingin membakar dan membunuh dan lain-lain. Oh, ada kalimat membakar dan membunuh itu ada ya? Ada, membakar dan membunuh. Ada orang yang secara leluasa bisa melakukan intimidasi, pengerusakan dan pengancaman terhadap harta milik orang lain gitu. Kepada aparat penegak hukum yang ada di pusat, bahwa Sumatera Utara dalam hal ini Sibolangit sedang tidak baik-baik saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Deep Institute dimanapun berada, senang sekali kembali bisa hadir dan bertemu dalam podcast Deep Institute kali ini. Kali ini memang saya sengaja mengundang narasumber kita, namanya Pak Raja Makayasa Harahap. Beliau juru bicara tim advokasi. Jadi begini ceritanya, beberapa waktu yang lalu, persis di tanggal 15 September, ada aksi oleh sekelompok orang, puluhan orang, di daerah Sibolangit, persisnya di rumah tahfiz Al-Quran, Siti Hajar, begitu kira-kira namanya. Dan kemudian aksi demo ini meminta agar rumah tahfiz yang berada di situ untuk ditutup lah ya aktivitas kegiatannya karena dianggap mengganggu ada usaha sektor pariwisata dan hiburan barangkali yang ada di sekitar situ, atau mungkin mengganggu masyarakat sekitar barangkali begitulah ya. Tapi intinya bahwa para pendemo meminta agar rumah tahfiz ini kembali untuk tidak beroperasi lagi karena mereka menganggap ini menjadi pengganggu bagi sebagian aktivitas masyarakat di sektor lain. Dan kemudian terjadi penolakan tentu saja oleh para pengelola pondok pesantren, dan juga akhirnya berita ini menjadi viral karena ada aksi pengerusakan juga yang dilakukan oleh oknum pendemo terhadap fasilitas pondok atau fasilitas rumah tahfiz, dan juga saya kira menimbulkan trauma juga bagi anak-anak yang sedang menimba ilmu belajar menghafal Al-Quran di lokasi itu. Yang pasti kami menolak pembangunan diteruskan di ini pesantren. Tapi kalau kalian menciptakan untuk wisata apa segala macam, mungkin kami bisa berbagi tenaga kerja yang belum bekerja kita tempat di sini. Dan hari ini saya kira sudah ada beberapa kemajuan yang sudah dicapai setelah tim advokasi yang hari ini juru bicaranya Bang Rija Makayasa Harahap, ada Ladwi juga di situ, ada tim advokasinya Ijmi Muda, ada Paham ya Bang Raja ya. Kemudian teman-teman yang lain saya kira yang sampai dengan hari ini masih cukup konsen untuk melakukan pembelaan terhadap kepentingan-kepentingan umat Islam. Satu hal saya kira, negara ini kan dibangun atas dasar kebersamaan. Seyogianya menurut kita bahwa tidak boleh sesungguhnya ada sebagian warga negara memaksakan kehendak, mengintimidasi, mengintervensi warga negara lain sepanjang aktivitas yang dilakukan itu tidak bertentangan dengan aturan hukum yang ada di negara ini. Kita akan membahasnya dengan Bang Raja Makayasa Harahap. Assalamualaikum Bang Raja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Raja udah hadir memenuhi undangan saya diskusi kita hari ini. Saya kira umat dan masyarakat Sumatera Utara terutama, tapi tidak hanya terbatas di Sumatera Utara, karena isu ini sudah menjadi konsumsi nasional. Ini perlu kita sampaikan informasi yang benar, sekaligus juga saya kira tim advokasi yang sudah melakukan langkah-langkah membela kepentingan masyarakat ini mungkin juga perlu
di-share lah ya capaian-capaiannya, sehingga kemudian kejadian ini bisa menjadi kita ambil sebagai bagian dari pelajaran penting untuk selanjutnya. Bang Raja, boleh diceritakan dulu nih soal posisi tim advokasi hari ini, dan kemudian barangkali mengawali beberapa informasi cerita sejak awal kenapa kemudian ini sampai terjadi seperti ini. Baik, terima kasih Pak Dedi Iskandar Batubara. Ini suatu jamuan yang istimewa, dan memang alhamdulillah wadah kegiatan hari ini harapannya menjadi suatu hal yang sangat baik untuk kedepannya. Sebelum itu, saya Raja Makayasa Harahap. Saya diangkat teman-teman sebagai koordinator tim hukum. Tim hukum yang yang sudah kami bentuk ini adalah tim advokasi hukum pembela rumah tahfiz. Di sini ada beberapa bagian tim. Satu, Divisi Hukum ISMI Muda, Ikatan Cendekiawan Muslim Muda Indonesia. Kemudian ada Lembaga Advokasi Umat Islam Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara. Kemudian ada TPUA Sumatera Utara, Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Kemudian ada Pusat Advokasi Hukum dan HAM Sumatera Utara, Paham Sumut. Di sini juga ada 25 pengacara dari beberapa tim hukum tadi yang saya sampaikan. Jadi kawan-kawan mengangkat saya sebagai koordinator. Alhamdulillah kami baru menerima kuasa dari yayasan sekitar 1 pekan yang lalu. Setelah kami menerima kuasa, kami segera mengecek lokasi yang dijadikan tempat kejadian perkara saat kejadian pendemo itu. Kemudian kami mendapatkan beberapa poin-poin penting yang akan kita advokasi. Jadi sedikit saya jelaskan kronologis dulu, Bang Dedi, bahwa yayasan ini adalah Yayasan Rijal Azali Baki Indonesia. Yayasan ini konsen terhadap dunia pendidikan. Jadi di situ bukan akan membangun pesantren, itu keliru, bahwa di situ akan membangun sekolah SMA plus, SMA plus dan beberapa tambahan gedung-gedung yang lain. Di situ kebetulan ada rumah tahfiz yang akan dibangun, juga masjid dan villa-villa untuk menginapnya orang tua. Jadi rumah tahfiz ini atas nama Siti Hajar. Siti Hajar ini juga sudah sangat terkenal di Sumatera Utara yang konsen terhadap pendidikan dan kesehatan. Saya masuk ke terkait peristiwa di tanggal 15 September 2022. Di situ hadir segerombolan orang, ya, sekitar kurang lebih 50 orang datang ke kawasan yayasan, sekitar kurang lebih 3 hektar lebih tanah itu. Kemudian mereka melakukan demo di depan rumah tahfiz, di mana rumah tahfiz itu hanya ada santri-santri dan gurunya, tidak ada orang lain di situ. Kemudian di dalam demo tersebut mereka melakukan pengancaman yang menyakitkan, seperti ingin membakar dan membunuh dan lain-lain. Ada kalimat membakar dan membunuh itu ada ya? Ada, membakar dan membunuh. Kemudian melakukan pengerusakan terhadap infrastruktur yayasan, yaitu bangunan masjid yang sudah dibeton, dirusak mereka. Kemudian ada pagar juga yang dirusak, kemudian ada selang air yang dirusak. Kemudian di situ juga ada intimidasi kepada santri-santri, bahwa disampaikan oleh pihak pendemo, kalian keluar aja, kalian nggak ada salahnya di sini. Bilang sama yang punya, datangi kami ke sini. Jadi saat itu ada beberapa santri juga karena ketakutannya atas intimidasi itu, dipindahkanlah ke bangunan yang lain.
Kemudian nggak berselang lama datang pihak kecamatan Sibolangit, ya kan, datang ke situ untuk mungkin meredam dan lain-lain. Alhamdulillah, qadarullah, pihak pendemo ini, ya kan, keluar. Di saat itulah melakukan pengerusakan. Jadi kemudian karena menjadi viral kegiatan itu, karena kebetulan alhamdulillah qadarullah juga ada keberanian pihak santri, salah satu santri yang memvideokan, merekam. Yang merekam. Kalaulah tidak terjadi rekaman, mungkin nggak tahu kita kejadiannya dan kita juga nggak bisa melakukan bantuan-bantuan hukum lainnya. Jadi setelah itu pihak santri, ada guru tahfiznya melakukan laporan polisi tanggal 17 September. Tadi Polsek Pancur Batu. Kemudian berjalannya penyidikan karena masih traumatiknya pihak santri, kemudian ada terhalanglah soal penyidikan. Kemudian kami datang ke sana sebagai penerima kuasa dari pihak yayasan. Alhamdulillah, setelah kami pulang dari hari Minggu lalu, saya sebagai koordinator tim hukum diangkat teman-teman berdiskusi bahwa permasalahan yang ada di Simolangit rumah tahfiz tersebut, kami sepakati ini bukan persoalan SARA. Kenapa demikian? Secara objektivitas hukum, ya, bahwa ini hanya sekedar gangguan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, yang diduga pemilik pariwisata. Kenapa demikian? Di tahun 2019 pihak yayasan dalam hal ini sudah melayangkan surat untuk dikeluarkannya izin-izin, termasuk izin mendirikan bangunan, sekolah dan lain-lain. Jadi namun karena adanya surat dari pihak-pihak yang tidak ingin tempat tersebut dijadikan dunia pendidikan, ya, dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal, sehingga Pemkab dari Serdang seolah-olah melegitimasi ya, surat dari pihak yang tidak sepakat terhadap pembangunan pendidikan di situ. Jadi bisa saya sedikit sampaikan, Abang Dah, bahwa yayasan ini bukan dibangun pesantren. Karena selama ini berita yang di luar itu, ya, pesantren, tidak. Berdasarkan keterangan klien kami, yaitu Yayasan Rijal Azali Baki Indonesia, bahwa mereka akan membangun sekolah SMA Plus dan dibarengi dengan sarana-sarana pendidikan lainnya seperti rumah tahfiz dan masjid. Jadi tidak ada pembangunan pesantren di sini, Bang. Kemudian mereka menyatakan mereka keberatan terhadap rumah pesantren, padahal faktanya bukan pesantren. Kemudian adanya surat keberatan yang diduga palsu dari jiran wilayah rumah tahfiz ini, yaitu remaja masjid Al-Kamal. Tapi sebelum ke sana nih, Bang Raja, ini kan ada pendemo datang, ini seolah-olah ingin mengusir orang yang ada di situ. Yeah. Pertanyaan saya, yang tinggal di situ itu kan nggak mungkin dia statusnya nggak jelas, artinya berarti mereka tinggal di atas tanah dan bangunan yang pasti punya mereka gitu. Yeah. Ini sertifikat mereka ada atau enggak nih? Ada ya? Ada. Artinya bahwa pihak pengelola rumah tahfiz yang tadi disebutkan sebagai Yayasan Rijal Azalia itu berarti memang mereka adalah pemilik tanah dan bangunan di atas tanah itu. Iya. Iya. Jadi baik, pertanyaan yang bagus itu, Bang Deddy. Jadi sebegini, yayasan ini ataupun tanah ini sudah dikuasai dan diusahakan oleh pihak yayasan dari sebelum tahun 78. Karena sertifikat alas hak yang kita terima itu sertifikat tahun 78, seluas kurang lebih 3 hektar lah, 3 hektar lebih. Kemudian kawasan rumah tahfiz ini dalam yayasan ini dari dulu, Bang Deddy, berdasarkan keterangan tim-tim kita, ini udah diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan aktivis Islam, aktivis kampus yang membuat kegiatan makrab dan lain-lain di lokasi itu. Di lokasi itu, karena bangunannya sudah ada.
Kebetulan pemilik tanah ini adalah profesor, Profesor almarhum Mendiah Mukhtar. Jadi memang almarhum ini konsen sekali ke dunia pendidikan. Kebetulan juga bagian dari guru besar dari USU. Jadi setiap kegiatan-kegiatan aktivis dan mahasiswa, almarhum ini memberikan kesempatan untuk berkegiatan di sana. Jadi kalau kita bayangkan apple to apple yang ada berjiran tetangga dengan kawasan yayasan ini, ya mereka dahulu menguasai. Dari dulu nggak ada masalah. Dari dulu nggak ada masalah. Jadi memang secara hukum, baik itu perdata maupun administrasi, yayasan ini sudah memenuhi unsur sebagai kepemilikan. Namun memang adanya gangguan-gangguan ini juga bentuk bagian untuk ya upaya agar pihak yayasan ya kan rela ikhlas angkat kaki dari wilayah itu. Itu sesungguhnya modusnya. Dan itu bagian dari intimidasi saya kira. Bagian intimidasi. Karena seperti kita ilustrasikan bagaimana supaya orang nggak nyaman di tempat tinggal. Ya, bentuk-bentuk ini, dan satu sisi berdasarkan keterangan dari klien kami pihak yayasan, upaya intimidasi tersebut sudah sangat masif ketika tahun 2020, Bang. Adanya mereka melakukan pagar seperti pagar kayu, kemudian pemasangan posko di dekat pintu masuk Siti Hajar, kemudian penanaman ubi di kawasan tanah milik yayasan. Kemudian yang paling fatal, mereka membuat pemasangan spanduk di bangunan yang sudah dibangun oleh yayasan dengan menyatakan bahwa tanah ini milik almarhum Bejo. Ada data sama kita. Dan Bejo itu kita nggak tahu siapa. Itu kita nggak tahu siapa. Saya kira itu sangat masif sekali ya. Dari tahun 2020 hingga akhirnya qadarullah kita diuji ketika hari tanggal 15 September itu. Oh iya, sampai sekarang ini kan yang demo ada puluhan orang. Saya nih begitu mendengar dan melihat dan menonton video serta membaca perkembangan beritanya dan berusaha lah ya. Kita ini kan mantan pendemo juga ya, zaman dulu ya kan. Artinya zaman-zaman jadi aktivis mahasiswa juga demo-demo juga gitu. Kalau melihat dari skema dan cara berdemonya, saya menduga ini orang-orang sebenarnya hanya dijadikan sebagai alat saja oleh dalam tanda petik oknum atau korporasi kah atau lembaga tertentu untuk melakukan intimidasi terhadap pemilik lahan, pemilik pesantren, dan mungkin ini dalam upaya strategi perluasan kawasan mereka barangkali, mungkin dengan cara mungkin baik-baik nggak dapat, mungkin hari ini di demo, jangan-jangan nanti menggunakan kekuatan dan instrumen lain. Dan saya kira pada posisi ini kan tidak berdiri sendiri nih pendemonya nih. Pasti ada orang di belakangnya. Ini sampai hari ini sudah sejauh mana ini tim advokasi membaca ini dan sekaligus melihat. Ini kan kemarin saya dengar sudah bertemu dengan pihak Polrestabes Medan, dan saya kira pihak Polrestabes kemudian sudah mendapatkan asupan informasi juga lah dari tim advokasi, juga barangkali yang mereka sudah turun ke lapangan. Dan sebelumnya juga saya kira sudah ada pertemuan antara pemerintah kabupaten, MUI, pemerintah kecamatan barangkali dengan Polsek Patumbak ya. Sampai sejauh ini seperti apa nih penanganan perkaranya ini? Jadi betul Bang Dah. Hari Rabu pekan lalu Pemkab menginisiasi pertemuan, ya kan, yang dihadiri oleh pihak yayasan dan pihak The Hills. Namun memang kita pastikan bahwa pertemuan tersebut bukan bentuk perdamaian secara makna luas, namun perdamaian dengan menjaga kekondusivitas, keamanan dan ketertiban di Sibolangit. Yayasan dalam hal ini sepakat atas itu, kan begitu. Jadi pertanyaan tadi Abang itu sangat baik. Kenapa? Merujuk dari fakta pertama, kita lihat pendemo ini membawa-bawa atas nama
tempat pariwisata itu. Mereka menyatakan bahwa mereka adalah karyawan di sana. Mereka dapat gaji dari sana. Kalian bisa bikin kami apa? Apa yang kalian bisa gaji kami? Sedangkan kami udah hidup tenang di sana. Kalau kalian buat pariwisata, kami akan dukung. Itu pertama berdasarkan fakta ya, berdasarkan video yang kita miliki. Kemudian fakta kedua, ketika pertemuan di Pemkab, ya, pimpinan Muspika di Sibulangit menyatakan bahwa itu adalah karyawan tempat pariwisata. Itu fakta kedua. Fakta ketiga, berdasarkan logika dan akal sehat kita, Bang Dah, instansi negara dalam hal ini Pemkab Deli Serdang hanya mengundang, ketika permasalahan ini muncul, hanya mengundang dua pihak, yaitu pihak Yayasan Rizal Azali Baki dan pihak pariwisata. Dalam hal ini The Hill, kan begitu. Kalau bukan dua orang ini yang terlibat, kenapa cuman mereka yang diundang? Kan logika akal sehat kita begitu. Jadi kita duga hanya dua kelompok yang berseteru. Kemudian adanya konferensi pers atau statement dari Ketua DPRD dari Serdang yang memindahkan lokasi raker saat itu, yang sudah dijadwalkan lokasi raker itu di The Hill. Kemudian mereka memindahkan lokasinya ke Brastagi Cottage dengan alasan mendukung rumah tahfiz Siti Hajar. Saya kira alasan-alasan itu sudah sudah kuat untuk mengkonstruksikan hukumnya kemana arahnya akan dikejar aktor-aktor intelektualnya yang menyuruh dan menunggangi aksi demo tersebut. Atas alasan-alasan itu juga kita bisa membuat fakta adanya keberatan ya pihak pariwisata tersebut yang pemilik hotel dari tahun 2019. Ketua pendemonya nggak diundang malah ya untuk yang tadi pertemuan Pemkab inisiasi itu ya. Ketua demo kan. Ya, artinya kan dia yang demo kan. Harusnya kan dia yang diundang nih. Iya, tapi yang diundang malah rumah tahfiznya yayasan sama The Hill ya yang diundang. The Hill. Iya. Dan itu tercatat di dalam kesimpulan yang sudah tersebar di broadcast WA kemana-mana dan rekam jejaknya ada di berita di internet bahwa yang diundang oleh Pemkab adalah dua pihak. Ya kan? Seolah-olah Pemkab ingin mengkonstruksi bahwa cuma dua inilah sebenarnya yang punya persoalan ini. Iya, logika akal sehat kita kan berpikir seperti itu. Karena mengingat begini ya Bang Da, di situ bukan hanya kelompok atau pihak yayasan ataupun The Hill, di situ ada juga Green Hill, ada juga pom bensin, di situ juga ada gereja juga ya. Ada gereja juga, ada Yayasan Al Kamal. Kenapa nggak semua diundang ya? Kenapa semua nggak diundang? Padahal saya lihat satu hamparan juga kok. Nah, gitu juga. Kenapa? Kan pasti potensi ke arah sana. Ini fakta kok. Silahkanlah juga memang kita bisa uji fakta ini. Ya ini kemarin saya dengar sudah ada yang ditangkap ya, sudah ada yang ditangkap ya, pelaku pendemo atau aktor intelektual yang sudah ditangkap ini? Itu pertanyaan bagus itu Bang. Jadi gini, pasca kita menerima kuasa dari yayasan dan menerima kuasa dari pelapor yaitu guru tahfiz yang sudah membuat laporan di Poncor Batu, kemudian karena perkara ini sudah dilimpahkan ke Polrestabes Medan, kemudian kami juga sudah meminta atensinya pihak Kapoldasu dan Wakapolda dan dalam hal ini Kapolres yang menyatakan perkara ini atensi. Kami maraton Bang. Kami maraton tiap malam itu sampai jam 8, jam 9 malam. Sampai akhirnya malam Jumat lusa kemarin. Sampai jam 1 kami pemeriksaan. Di saat pemeriksaan itu pimpinan di Polrestabes menyatakan kepada saya bahwa sudah ditemukannya, sudah tertangkapnya dua orang pelaku pendemo. Dua orang pelaku pendemo dan data yang ada sama kita berdasarkan surat penangkapan. Ini salah satu tersangka inisialnya RAN, kemudian tersangka kedua inisialnya JN.
Dan ini semua orang-orang yang berada di wilayah Pancur Batu itu. Nah, ini kita mau kejar, Bang. Kita mau kejar. Kejar dalam arti apa? Kita mintakan kepada pihak aparat penegak hukum dalam hal ini, pimpinan di wilayah hukumnya yaitu Kapolrestabes, agar jangan terlalu kaku dengan dua orang. Saya kira bentuk penyidikannya sederhana, apalagi sudah tertangkap dua orang. Tinggal dikembangkan bagaimana prosesnya, siapa-siapa saja yang terlibat, siapa yang menyuruh, siapa yang menunggangi, dan akhirnya kan akan ke penyidikan pelaku aktor intelektualnya. Saya kira jika ini dibiarkan atau aparat penegak hukum baik itu Kapolda atau Kapolrestabes tidak menggunakan kekuatan hukumnya untuk mengusut perkara ini sampai ke atas, saya kira ini akan menjadi gesekan-gesekan nanti. Dan itu yang kita tidak inginkan ke depan. Artinya kan ini nggak boleh hanya berhenti pada 2 tersangka ini. Iya. Faktanya 50 orang, Abang Da. Faktanya 50. Terlepas dari mereka apakah melakukan pengerusakan atau pengancaman, di sini kan ada juga pasal penerapan yang lain. Pertama, mereka masuk tanpa izin. Ya. Ini kan rumah yayasan ini kan hak privat. Apalagi mereka ya kan berkunjung di dalam kawasan pendidikan. Ya, dalam undang-undang ya kalau di rumah privat terus pendidikan, rumah ibadah itu harus memiliki izin. Izin mereka nggak ada. Nah, jadi kalaupun mau objektif, terlepas dari benar-benar apakah pelaku pengerusakan atau pengancaman tersebut ditangkap, seluruhnya harus ditangkap dengan pasal masuknya pasal 551 contohnya, masuk pekarangan orang tanpa izin, kemudian melakukan demo di rumah ibadah, itu kan ada penerapan hukumnya, Bang. Berarti sudah ada izin masuk tanpa izin, demo di rumah ibadah, kemudian ada pengerusakan, ada pengancaman, ini pidana semua. Pengancaman, kemudian pengancaman terhadap anak-anak. Pengancaman terhadap anak-anak menimbulkan traumatik. Jadi dulu, Bang Da, sebelum adanya demo, ini santri yang ada di situ sekitar 12 orang, kalau nggak salah saya. Sekarang tinggal 5 orang, Bang. Kenapa? Ditarikin semua sama orang tuanya. Ditarik dengan alasan apa? Mereka khawatir nanti anak-anaknya terjadi apa-apa di dalam. Secara kerugian ini kan bukan tidak bisa dibayarkan ini kerugian ini. Bayangkan ya, orang jika diancam dibunuh, dibakar, anak-anak loh, Bang. Anak kita diancam begitu, apa perasaan kita? Terlepas dari ini adalah masalah-masalah eksternal, tapi secara objektivitas hukum dan konstruksi hukumnya, ini sangat berat ini pelanggarannya. Makanya dengan hadirnya kami sebagai tim hukum di sini yang mewakili beberapa elemen tim hukum, kami sangat berharap besar kepada pimpinan aparat penegak hukum yang ada di Sumatera Utara untuk jangan ragu, menetapkan aktor intelektualnya sebagai tersangka. Untuk apa? Kita ini kan akan menuju tahun-tahun politik, ya. Kiranya hal-hal yang mengganggu Kamtibmas, hal-hal yang akan berpotensi gesekan antar masyarakat atau antar umat beragama, ini harus sekecil mungkin diakomodir. Begitu, Bang. Artinya ini kan negara hukum. Kita hidup di negara hukum. Dan saya kira memang aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian di semua jenjang strukturnya ya harus mengupas lah ya secara tuntas sampai dengan ke intisarinya, siapa yang kemudian terlibat dalam kasus ini. Dan saya setuju bahwa aparat penegak hukum tidak boleh tersandera oleh oknum atau korporasi apapun menurut saya. Saya setuju bahwa ini bagian dari peristiwa yang harus ditegakkan secara transparan dan terbuka. Baik Bang Raja, ini kan artinya sejak tanggal 15 sekarang sudah tanggal 1. Tanggal 1. Berarti sudah berjalan 2 pekan kasus ini, dan umat hari ini atau masyarakat Sumatera Utara menunggu
hasil dari kerja-kerja advokasi yang dilakukan oleh teman-teman yang saya kira ini cukup banyak lawyer yang berhimpun dan bergabung di tempat ini. Ini kerangka-kerangka kerja yang akan dikejar berikutnya ini, Bang. Setelah kemarin saya dengar udah ada laporan dengan pihak Kapolres Tabes, saya kira diskusi sampai tengah malam beberapa malam yang lalu. Ini ke depan ini tim advokasi sudah menyusun rencana berikutnya. Kami hampir tiap hari konsolidasi, Bang. Baik itu konsolidasi darat maupun konsolidasi dari Zoom kan. Jadi tahapan-tahapan ke depan saya sudah sampaikan ke kawan-kawan, kami akan evaluasi per pekan atau per 3 hari, sepekan 2 kali kita evaluasi untuk mengetahui sudah sampai mana progres penanganan perkara yang telah dilimpahkan di Polrestabes Medan. Kemudian kami akan melakukan RDP. Surat sudah kami layangkan ke DPRD Deli Serdang. Kami akan melakukan RDP, mungkin tunggu dari jadwal kawan-kawan kapan dan waktunya. Di situ kami mintakan agar kewenangan legislatif sebagai pengawas dalam hal ini pengawasan di pihak Pemkab untuk semaksimal mungkin agar tidak terjadi polarisasi terkait bentuknya intoleran seperti ini, kiranya jangan terjadi lagi di wilayah hukum ataupun di wilayah Deli Serdang. Dan kami meminta di situ agar Pemkab Deli Serdang segera jangan lagi berlarut-larut untuk mengeluarkan izin. Karena apa? Sesungguhnya permasalahan ini kalau kita nilai secara objektivitas hukum, ini hanya gangguan oleh oknum-oknum yang merasa punya kepentingan untuk ingin menguasai tanah itu, ya. Kemudian dia mencari-cari kelemahan. Padahal izin ini kan seyogianya yang berwenang adalah instansi negara, yaitu Pemkab negara yang harus Pemkab Deli Serdang yang harus melihat apakah ini ada izin atau tidak. Nah, ini qadarullah memang datang sekelompok orang menanyakan izin yang tidak memiliki kapasitas sehingga membuat umat marah kan begitu. Jadi tahapan-tahapan seperti Abang dah bilang tadi bahwa kami akan monitor terus ya. Mengevaluasi seluruh progres hukum dan kami nggak akan berhenti, Bang. Kami nggak akan berhenti sampai nanti aktor intelektual ditangkap. Apakah pimpinan ataupun pemilik itu kita lihat nanti bagaimana pertanggungjawaban hukumnya. Kalau nanti hanya sekedar pendemo, ya kami akan melakukan seperti harapannya seperti jargon presisi lah. Kenapa? Presisi ini kan sangat baik sesungguhnya jika diimplementasi yang baik kan begitu. Jadi kami sudah sampaikan juga ke Kapolres, kiranya Kapolres Tabes melakukan semaksimal mungkin jargon presisi yang telah diproklamatirkan oleh Bapak Kapolri. Dan ini menjadi seperti untuk menenangkan umat loh, Bang. Ini sudah viral, sudah menjadi isu nasional. Jadi tidak ada alasan bagi aparat penegak hukum yang berada di wilayah hukum Poldasu untuk tidak mengusut perkara ini semaksimal-maksimalnya. Iya, ini menarik sekali nih diskusi kita. Dan saya kira ini PR berat dan kerja berat berikutnya ada di tim advokasi ini. Saya terima kasih nih Bang Raja sudah menemani kita diskusi dan kemudian kita bisa share informasi ini ke umat. Dan yang paling penting sahabat sekalian, saya kira kita mesti memberikan support dan doa bagi tim advokasi. Teman-teman aktivis hukum ini sudah memberikan tenaga, pikiran, bahkan uangnya barangkali untuk membela kepentingan kerukunan umat beragama yang ada di Sumatera Utara. Itu dia. Tim advokasi ini tidak bermaksud ingin menang sendiri dan hanya membela kepentingan Islam saja, enggak. Tapi kita ingin mendudukkan perkara hukum itu sesuai dengan dudukannya gitu. Tidak kemudian ada orang yang secara leluasa bisa melakukan intimidasi, pengerusakan dan pengancaman terhadap
harta milik orang lain gitu. Dan saya kira saya juga ingin memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian. Dan saya berharap atas nama masyarakat Sumatera Utara tentu saja agar penegakan hukum di wilayah hukum Sumatera Utara ini itu bisa dipastikan berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada. Dan itu yang diharapkan oleh masyarakat sebenarnya. Jadi penegak hukum itu betul-betul hadir sebagai penegak. Kalaupun memang misalkan harus menyasar kepada kelompok-kelompok tertentu atau oknum-oknum tertentu yang diduga berada di balik perkara ini, dan saya kira itu juga mesti dibuka seluas-luasnya dan seterang-terangnya kepada masyarakat, agar masyarakat tahu bahwa situasi dan kondisi ini sesungguhnya tidak hadir secara tiba-tiba, tapi ternyata dalam tanda petik seperti yang disampaikan oleh tim advokasi tadi, diduga ternyata ada aktor intelektual di belakangnya. Dan itu yang saya kira mesti dibuka, dan kita mensupport dan mendukung upaya-upaya penegakan hukum oleh semua aparat penegak hukum kita. Saya kira itu informasi yang sangat menarik barangkali, dan mudah-mudahan ini bisa mencerahkan umat kita juga. Dan saya berharap dimanapun umat Islam berada, atas nama pimpinan Ormas Islam juga, saya kira di Sumatera Utara, saya mengajak kita semua untuk tetap menjaga akhlakul karimah kita dalam setiap situasi dan kondisi apapun. Marah sih boleh saja kalau kita kecewa dengan satu peristiwa yang tidak kita inginkan, tapi marah kita adalah marahnya orang-orang yang berakhlakul karimah. Dan itu yang hari ini saya kira ditunjukkan oleh tim advokasi. Mereka marah, mereka tidak terima, tapi mereka menggunakan otoritas dan kewenangan yang melekat pada mereka sebagai pengacara dan sebagai pembela untuk mendudukkan problem ini. Barangkali demikian ya, Bang Raja ya? Ya, mungkin tambahan sedikit, ya. Abang Dah. Melalui podcast kita yang mulia ini, harapan saya memang kepada Aliansi Umat Islam Sumatera Utara untuk bersabar. Kita kasih kesempatan agar aparat penegak hukum melakukan pekerjaannya secara maksimal. Kita harus, seperti tadi kata Abang Dah, harus menjaga akhlakul karimah. Karena kita sedang dipantau atau dimonitor oleh pihak yang saat ini kita anggap musuh ataupun pihak-pihak lainnya. Kenapa demikian? Sebagai warga negara yang baik juga, kita juga harus taat hukum. Jangan kita melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar prosedural dan merugikan kegiatan ini sendiri. Jadi harapan saya aktivis Aliansi Umat Islam Sumatera Utara untuk sabar, bersabar kita. Karena kami juga tim hukum baru seminggu, baru 1 pekan menerima kuasa dari yayasan. Saya kira ini sudah progres yang baik, sudah ada penetapan tersangka, sudah ada penahanan. Harapannya juga seperti yang saya sampaikan tadi ke Abang Da, bahwa kami akan mengevaluasi dan menjaga proses-proses ini agar tujuan hukum itu sendiri sesuai dengan tujuan hukum, yaitu berkepastian, kemanfaatan dan berkeadilan sendiri bagi yayasan. Saya kira juga ada tambahan dengan adanya podcast ini dan Abang Da Dedi Iskandar Batubara sebagai senator kami, sebagai perwakilan kami melakukan fungsinya, Bang. Sampaikan ini kepada aparat penegak hukum yang ada di pusat, bahwa Sumatera Utara dalam hal ini Sibolangit sedang tidak baik-baik saja. Terima kasih Abang Da atas waktunya. Makasih Bang Raja Makaya Saharahap, pengacara muda, aktivis umat yang insya Allah kita doakan teman-teman ini semua bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan ke depan terus bisa membela kepentingan bangsa dan negara. Kepentingan bangsa dan negara ya. Untuk keadilan tentu saja bagi siapa saja yang hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kita berharap kasus ini bisa segera diselesaikan, yang bersalah bisa segera menerima ganjaran atas kesalahannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan kehidupan keberagamaan kita di Sumatera Utara juga bisa tetap terpelihara dengan baik, dengan menjaga terus toleransi dan saling menghormati di antara kita semua. Saya kira kalau semuanya sudah bisa saling menghargai dan menghormati, insya Allah tidak akan ada persoalan apapun yang muncul. Demikian, sampai ketemu lagi pada tema dan diskusi kita berikutnya di podcast Deep Institute. Nasrul minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.